PT Kereta Api Cepat Indonesia menggelar pelatihan bagi calon masinis yang berasal dari KAI. Pelatihan ini dibagi menjadi 2 batch, yang mana 40 orang tengah melaksanakan studi praktek di Depo Tegaluar, Kabupaten Bandung, dan 32 orang lainnya ada di Madiun untuk materi. Manajer Corporate Communication PT KCIC, Emir Monti mengatakan, pelatihan ini dilakukan sebagai bentuk pemberian pelatihan dari para profesional yang selama ini menjadi masinis KCJB. Melalui pelatihan ini diharapkan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, masinis yang mengemudikan kereta cepat berasal dari sumber daya manusia dalam negeri. Menurutnya, calon masinis KCJB yang saat ini menjalani pelatihan bukanlah masinis sembarangan, sebab mereka harus sudah bekerja membawa kereta selama 3.000 jam kerja atau minimal 100.000 km. Artinya semua yang dilatih adalah SDM yang berpengalaman di bidangnya. Setelah masa pelatihan selesai, para siswa tidak langsung bisa mengemudikan kereta. Para siswa ini akan terlebih dahulu magang atau job training untuk melihat cara kerja masinis kereta cepat. Para siswa akan mengikuti serangkaian tes kembali untuk bisa mendapatkan sertifikat masinis. Setelah lolos sertifikasi, para siswa ini baru bisa menjadi masinis kereta cepat tanpa ada pendampingan dari para profesional. Jadi dalam rangka mempersiapkan operasional kereta cepat dengan SDM Indonesia ya, jadi kita melakukan pelatihan. Dalam hal ini kita saat ini ada di ruang simulator dari kereta cepat yang ada di Tegaluar. Saat ini KCIT sedang melakukan pelatihan kepada 72 masinis kereta cepat, di mana ada 40 yang berada di Tegaluar dan 32 ada di Madiun. Di Madiun dimulai dengan pelatihan teori, dilanjutkan dengan pelatihan praktik yang ada di Tegaluar, baik dari komputer maupun langsung dengan simulator. Hal ini merupakan bagian dari transfer knowledge dari tenaga ahli atau profesional yang sudah terbiasa mengoperasikan kereta cepat ke SDM Indonesia, di mana harapannya dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan, harapannya seluruh operasional dan perawatan kereta cepat sudah dapat dilakukan oleh SDM Indonesia. Jadi hal transfer knowledge ini penting sebagai bagian dari peningkatan ya kemampuan dan kualitas perkeretaapian di Indonesia, di mana nanti SDM di Indonesia sudah bisa mengoperasikan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kemudian untuk yang dilatih sendiri ada 72 tadi, di mana semuanya sebelumnya merupakan masinis KAI yang sudah berpengalaman dengan syarat 3.000 jam berdinas atau sudah melampaui 100.000 km menjalankan lokomotif gitu. Jadi memang yang dilatih di sini semuanya sudah berpengalaman sebagai masinis sehingga memahami ya konsep-konsep dalam mengoperasikan kereta api, baik dari sisi penyalaan, pengereman, peningkatan kecepatan, secara konsep memahami. Tapi memang karena teknologi yang berbeda dilakukan pelatihan-pelatihan baik dari secara teori dan teknis untuk mengenali bagaimana konsep teknologi yang digunakan dalam pengoperasian kereta cepat. Di simulator ini ya, masinis diajarkan bagaimana menghadapi kondisi darurat seperti cuaca atau benda asing, bagaimana penanganannya, sehingga nantinya ketika dioperasikan oleh SDM Indonesia semuanya sudah bersiap. Nah, setelah dari ruangan praktik ini, nantinya mereka akan melakukan job training. Sebelumnya mereka yang menggunakan simulator, nantinya mereka sudah mulai mengikuti kegiatan langsir perpindahan dari depo ke stasiun, dan juga mengikuti kegiatan inspeksi yang dilakukan seminggu 2 kali. Jadi masinis Indonesia ini sudah mulai berada di kabin bersama masinis yang sudah profesional untuk mengamati, mengenal lintas. Jadi nantinya saat sudah job training sudah mulai bisa ikut memahami seperti itu. Saat ini berapa persen operasional KCIC oleh WNA? Jadi memang saat ini operasional masih dilakukan oleh tenaga profesional ya. Jadi batch pertama ini ada 40 siswa ini yang masih di tahap praktik di ruang simulator. Nantinya setelah praktik baru job training, setelahnya baru sertifikasi dan baru dioperasikan oleh Indonesia. Saat ini masih full oleh. Dimulainya ini dari kapan pelatihannya, dan mereka nanti bisa on board setelah mendapat sertifikat berapa lama sih? Nah, jadi mereka ini dimulai bulan Februari, teori di Madiun, kemudian November sudah masuk ke sini, dan harapannya ya di tahun 2024 ini
sudah mulai ke job training seperti itu. Jadi memang bertahap, dipastikan bahwa sudah memahami. Di sini pun sebagai siswa ada ujian-ujiannya, ada testingnya, dan nantinya sertifikasi oleh regulator baru dinyatakan bisa membawa kereta cepat. Harapannya dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Mas Emir kan sudah mulai hampir 1 tahun, berarti apa nih Mas evaluasi secara mendalam terkait dengan proses transfer knowledge-nya? Apakah dari segi teknologinya atau seperti apa dari teman-teman ini? Ya kalau kita perhatikan ya memang secara konsep masinis ini sudah berpengalaman di Indonesia, tapi memang ada hal-hal yang perlu diajari baik dari sisi teknologi, penanganan kondisi darurat, karena di sini kan safety-nya kita menerapkan tinggi ya. Bagaimana tadi diceritakan kelebihan 2 km per jam saja ada alarm, kelebihan 5 km per jam saja keretanya akan mengalami pengurangan